Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah tiba di pertengahan tahun 2021. Tidak terasa setengah tahun telah kita lewati, kita tiba di triwulan yang ketiga dengan judul besar pelajaran sekolah sahabat kita adalah istirahat dalam Kristus. Ini bukan sekedar slogan yang biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya istirahat dalam Yesus adalah inti dari janji tentang model kehidupan yang Tuhan Yesus ingin berikan bagi kita. Saat penulis-penulis pelajaran ini mempelajari lebih dalam tentang istirahat, mereka menemukan bahwa istirahat ini memiliki konsep yang begitu besar. Ini berhubungan langsung dengan keselamatan, dengan kasih karunia, dengan penciptaan, hari Sabat, keadaan orang mati, bahkan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya sepanjang triwulan ini kita akan pelajari satu persatu, kita akan temukan indahnya istirahat di dalam Kristus. Dan pada pekan ini kita tiba di pelajaran yang pertama dengan judul Hidup dalam Masyarakat 24/7. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami merendahkan hati kami dan biarlah hanya Engkau yang berbicara kepada kami. Bantu kami mengerti ya Tuhan, berikan hikmat akal budi surgawi supaya kami pun boleh menghidupkan pelajaran ini tentang bagaimana Engkau menghendaki kami untuk beristirahat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 24/7. Sebuah kata, angka yang sering kita lihat di sebuah restoran cepat saji yang terkenal, yang terbesar mungkin di dunia ataupun di Indonesia. Dan restoran ini selalu buka 24 jam, 7 hari, non-stop. Itulah masyarakat dunia ini, non-stop, selalu bekerja, dan bekerja. Waktu berjalan sangat cepat. Dunia ini berjalan semakin lama semakin cepat dan tanpa sadar kita tidak memiliki waktu untuk istirahat. Menariknya, saat kita berbicara tentang kecepatan, itu berhubungan langsung dengan waktu. Seharusnya semakin cepat sesuatu, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Artinya saat kita pergi ke sebuah destinasi menggunakan kendaraan, semakin cepat kendaraan itu melaju, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk tiba ke destinasi tersebut, bukan? Dan itulah yang terjadi di dunia kita. Transportasi zaman sekarang sangat jauh lebih cepat daripada transportasi satu generasi yang lalu. Kita bisa tiba di sebuah kota dalam waktu hitungan jam, bahkan ke negara lain menggunakan pesawat dalam hitungan jam. Kereta juga begitu cepat, dari kota ke kota yang lain dalam hitungan menit. Begitu cepat. Teknologi, komputer yang zaman dahulu begitu besar ukurannya, sekarang dikalahkan kecepatannya oleh sebuah handphone yang kecil. Makanan begitu pula. Makanan sekarang ada mie instan. Bahkan bukan itu, rendang yang zaman dulu harus dibuat berjam-jam atau bahkan mungkin berhari-hari, sekarang ada dalam bentuk kemasan instan. Segala sesuatu dibuat, diusahakan oleh manusia untuk menjadi cepat. Tetapi menariknya bahwa berapa keras pun usaha manusia untuk membuat segala sesuatu lebih cepat, tetap saja tampaknya manusia kekurangan waktu. Manusia selalu sibuk hingga tidak ada waktu. Inilah strategi setan yang sangat jitu. Kalau aku tidak bisa membuatmu jatuh dalam godaan, aku akan membuatmu sibuk, tidak punya waktu untuk Tuhan. Dan saat kita menjadi sibuk, 3 hal terjadi. Yang pertama, kita mulai kehilangan fokus. Lalu yang kedua, kita mulai lelah secara fisik, secara mental, secara emosi. Dan yang terakhir, kita mulai lupa untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Kita mulai jatuh dan mulai sengsara secara rohani. Itu sebabnya kita butuh istirahat dan Tuhan tahu pentingnya istirahat. Ayat inti kita, Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Istirahat Tuhan sudah rencanakan bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya sebelum manusia dalam bentuknya yang fana yang mudah lelah, Tuhan sudah mengadakan sebuah hari peristirahatan. Tuhan sudah merencanakan satu waktu manusia ini untuk beristirahat. Dalam Kejadian 2 ayat 1-3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah juga berhenti pada hari Sabat sebagai teladan bagi kita bahwa kita juga harus beristirahat, berhenti pada hari Sabat. Allah bukan beristirahat karena dia lelah, tetapi karena dia tahu bahwa kita akan lelah. Jadi dia menciptakan satu hari peristirahatan. Markus 2 ayat 27 selalu mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, bukan? Jadi hari Sabat adalah demi kebaikan kita. Mungkin banyak orang merasa rugi menguduskan hari Sabat. Kalau saya menguduskan hari Sabat, saya membuang waktu. Ada banyak pekerjaan yang saya harus selesaikan, saya tidak bisa. Tetapi dalam Penuntun Guru mengatakan, Sabat itu adalah penenang stres. Ini adalah jaminan bahwa Allah yang menciptakan dunia ini tidak pernah melupakannya, dan dia tidak pernah melupakan kita. Selama kita ingat hari Sabat untuk memeliharanya kudus, Pencipta kita mengingat kita pada hari itu dan mencurahkan kelimpahan berkat-berkat surga ke dalam hidup kita untuk melepaskan kita dari perambaan takut, belenggu-belenggu kegelisahan, dan penjara kekhawatiran. Artinya bahwa jangan takut untuk menguduskan hari Sabat, takut rugi. Gantinya Tuhan akan memberkati. Tuhan menghormati mereka yang menghormatinya. Saudara tidak akan pernah rugi saat menguduskan hari Sabat. Dan lagi pula hari Sabat itu memiliki makna yang lebih dalam lagi. Itu adalah waktu kita dapat bertenang diri. Ellen White dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 43, paragraf 3 mengatakan, Di dalam keheningan kita menanti berhadapan Allah. Maka ketenangan jiwa akan membuat suara Allah lebih jelas terdengar. Ia menyuruh kita diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 10. Istirahat, keheningan membantu kita berfokus kembali kepada Allah. Di tengah hiruk pikuk, kita bisa tenang dan lebih jelas mendengar suara Allah. Mengingat kembali apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya istirahat ini, sehingga Tuhan mengokohkan itu sebagai satu hari khusus, satu hukum yang khusus. Tapi istirahat bukan hanya untuk hari Sabat. Kita akan pelajari bahwa istirahat ini Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita nikmati pada saat kita membutuhkannya. Hari demi hari kita butuh istirahat. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata istirahat ini diucapkan dengan berbagai makna. Mungkin kata-kata yang berbeda, tapi maknanya adalah istirahat. Contohnya di Perjanjian Lama itu berarti lega, tenang, damai, atau menetap. Contohnya mungkin waktu kita sering baca tanah-tanah pada zaman itu, Tuhan izinkan istirahat dari peperangan. Istirahat supaya bisa menjadi subur. Itu contohnya. Perjanjian Baru juga istirahat ini dijelaskan dengan kata-kata seperti relax, menetap, atau tinggal di dalam. Kalau kita baca, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa beristirahat di dalam aku, Yesus. Inilah kata-kata yang digunakan tentang istirahat. Tapi semuanya ini punya satu kesamaan, yaitu semuanya menyerahkan suatu kedamaian batin, suatu pengertian teduh dan ketenangan. Istirahat secara fisik, mental, dan emosional. Itu akan menghasilkan sebuah damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita saat kita beristirahat, tentunya hanya di dalam Dia. Begitu banyak tokoh Alkitab yang merasakan kelelahan, membutuhkan istirahat karena tekanan macam-macam. Kita pelajari tentang Baruk. Siapa Baruk? Dia adalah juru tulis Nabi Yeremia. Dia juga merasa stres, dia merasa tertekan, dia menderita emosi yang dalam. Yeremia 45 ayat 3, Baruk berkata, "Celakalah aku sebab Tuhan menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak dapat mendapat ketenangan." Apa yang sebenarnya terjadi? Kota Yerusalem akan diserbu oleh musuh. Baruk memandang ke depan, dia hanya melihat bahwa hidupnya ini akan berubah total, 180 derajat. Dia akan menderita, dia akan sakit hati, dia akan mengalami malapetaka, dia akan berduka, dia begitu ketakutan. Dan ini mulai menggerogoti dia. Dan duka membanjiri kehidupannya, dia begitu dicengkram dengan kekhawatiran.
Mungkin kita saat ini seperti Baruk, khususnya tinggal di sebuah kehidupan dalam pandemi seperti ini, begitu banyak ketakutan kita. Tetapi Tuhan menguatkan Baruk. Yesaya 45 ayat 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan atau hadiah di segala tempat kemana engkau pergi. Tuhan menjanjikan bahwa Baruk akan tetap hidup, bahkan hidupnya menjadi sebuah hadiah dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Janji Allah itu pasti kita bisa ambil di sini, bahwa kita tetap dapat beristirahat bahkan di tengah kesulitan yang besar sekalipun. Murid-murid Yesus, bukan saja dalam pekerjaan duniawi kita merasa stres, kita perlu istirahat, tetapi kadang-kadang dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Murid-murid Yesus dalam Markus 6, mereka baru mengadakan misi berdua-dua yang seperti yang diperintahkan Yesus. Mereka mengalami naik turun dan mereka dipenuhi dengan semangat. Saat mereka kembali kepada Yesus, mereka ingin menceritakan apa yang mereka lalui. Walaupun tugas mereka begitu banyak, tetapi Tuhan dalam Markus 6 ayat 31, dia menyuruh mereka untuk beristirahat. Terlebih lagi, Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh. Sebuah kedukaan. Mereka kelelahan secara fisik, secara mental. Dan mereka butuh istirahat. Oleh sebab itu, Markus 6 ayat 31, Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini menunjukkan bagaimana Yesus sangat peduli dengan kesehatan fisik, mental, emosi, bahkan kerohanian murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Kita butuh istirahat. Yang terpenting adalah istirahat di dalam Dia. Bahkan dalam pelayanan, kita perlu mengambil sedikit waktu untuk kita bisa beristirahat, supaya kita bisa memulihkan kesehatan kita. Itu berguna bagi kita untuk boleh melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Dan Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kita perlu istirahat. Hati-hati bekerja, bahkan melayani, sampai kita lupa untuk istirahat. Kita bisa menjadi seperti Kain, pengembara yang gelisah. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa persembahan Kain tidak diterima, tetapi persembahan Habel diterima. Kejadian 4 ayat 4 berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kata mengindahkan di sini diartikan dengan kata dipandang dengan cermat, dipertimbangkan dengan cermat. Artinya saat Tuhan melihat anak-anaknya datang membawa persembahan, dia tidak melihat persembahannya. Dia lebih berfokus kepada si pembawa persembahannya. Apa motif mereka? Bukan berarti kita bisa bawa persembahan ecek-ecekan, sembarangan, tetapi motif kita menentukan persembahan kita yang benar. Dan kalau kita lihat Kain, fokus dia bukanlah pada persembahannya. Saat dia membawa persembahan, dia bawa itu dengan persungutan. Dia tidak menyatakan pertobatan melalui persembahannya itu. Ia memilih untuk bergantung pada jasanya sendiri. Ia memilih untuk beristirahat pada dirinya sendiri. Gantinya beristirahat di dalam Kristus. Itu sebabnya persembahan Kain ditolak, dia diusir menjadi pengembara yang gelisah. Hati-hati dalam hal pelayanan. Jangan sampai kita terjebak seperti Kain yang berusaha melayani karena saking sibuknya dan kita kehilangan pandangan kepada Yesus. Akhirnya kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita mengusahakan keselamatan kita sendiri. Ellen White berkata dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 392, hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya terbukti bermanfaat bagi kebaikan. Begitu pula juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita menjadi pengembara yang gelisah. Hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita menjadi pengembara yang gelisah seperti Kain. Kita mungkin mengembara mencari kesenangan, mencari damai sejahtera, mencari tempat perhentian dan istirahat dalam hal-hal dunia.
Kita mungkin mencari istirahat pada hari lain selain hari ke-7 yang menurut kita lebih baik bagi diri kita sendiri. Tetapi pelajaran kita menekankan bahwa sama seperti Kain yang berusaha mencari peristirahatan dengan usahanya sendiri, berakhir hanya dalam kegelisahan dan hanya dalam kehampaan. Kita semua dipanggil di tengah kehidupan 24/7 ini untuk beristirahat di dalam Yesus. Untuk beristirahat dalam kehidupan sehari-hari kita, hari demi hari kita perlu waktu untuk beristirahat, waktu untuk mendekatkan kita lebih dekat dengan Tuhan, terlebih pusatnya adalah untuk beristirahat pada hari yang ke-7, menguduskannya. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih, ya Bapa, atas berkat istirahat yang Engkau berikan bagi kami. Karena Engkau mengetahui bahwa kami membutuhkan itu. Dan atas kasih-Mu Engkau berikan itu bagi kami. Ajarlah kami untuk beristirahat di dalam Engkau. Ajarlah kami untuk menguduskan sahabat-Mu. Dan kami rindu memperoleh sukacita dan damai yang telah Engkau janjikan bagi kami. Dan dari semuanya itu, kami boleh melihat, menyaksikan, dan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Sertailah kami saat kami hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat 24/7. Kami mohonkan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan untuk like, share, dan subscribe bila saudara terberkati. Dan sampai jumpa pada rangkuman Sekolah Sahabat pekan depan. Tuhan memberkati.